Halo Sobat Grituka, selamat datang di Grituka Podcast. Stop scrolling, start listening. Ini jika saatnya gali gagasan gerakan generasi bangsa. Mic check 1, 2, 3, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sahabat Gkes Podcast pulang sekolah. Oke, baik. Baik Mas Rahman, kita berjumpa lagi pada episode keberapa ini Pak Rahman? Ke-8. Ke-8. Dan di episode ke-8 ini kita akan membawakan sedikit bintang tamu yang berbeda Pak Rahman. Boleh coba Rahman memperkenalkan siapa bintang tamu kita pada siang hari ini? Bintang tamu kali ini yaitu Bapak Kamidi, Guru Pendidikan Agama Buddha. Selamat datang Pak Kamidi. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Selamat datang Pak Rahman. Selamat datang Pak Kamidi. Wilujeng siang. Nah, perlu diketahui bahwasanya Pak Kamidi ini adalah salah satu guru agama Buddha satu-satunya yang ada di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini, untuk para pemirsa. Yang mana kita akan membawakan terkait dengan toleransi. Toleransi Gitu ya, dan Rahman, kerukunan. ya. Toleransi dan kerukunan. Oke, baik Bapak Kamidi sekarang. Yang perlu kami tanyakan pada Pak Kamidi ini yang pertama, ini terkait dengan bagaimana perasaan Bapak Kamidi saat pertama kali menginjakkan kakinya di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini, Pak. Apakah ada perasaan canggung atau bagaimana, mengingat Bapak Kamidi ini merupakan mohon maaf ini guru pendidikan agama Buddha, yang mana agama Buddha di sini adalah minoritas di antara masyarakat Indonesia di sini, Pak. Oh enggak Pak, bisa berikan jawabannya? Siap. Ini temanya keren ya Pak Rahman. Ya, terkait dengan toleransi Pak Kamidi. Iya. Saya coba menjawab. Perasaan saya masuk ke sini pertama kali itu ya memang secara manusiawi ya, mungkin ya agak canggung ketika kita merasa bahwa umat Buddha minoritas dan ada agama yang mayoritas. Ya. Namun itu kembali ke kepribadian, cara berpikir kita, cara mengolah hati, mengolah rasa. Ketika saya dimanapun tempat berada, ketika saya berpikir baik, punya etikat baik, semesta akan mendukung, semuanya baik-baik saja. Dan pada akhirnya, ketika sampai di sini justru saya kaget. Ternyata guru-guru sini mantap semua. Mantap. Alhamdulillah. Bagus semua. Baik dari teman-teman belakang, Bapak Kepala Sekolah, staf TU, bahkan guru-guru agamanya pun sudah seperti keluarga. Sehingga nyaman. Sangat welcome gitu ya, Pak. Welcome ya. Ya katakan mengingat di sini Pak, yang mana kita tahu semuanya ya, bahwasanya di Indonesia itu kan agama mayoritasnya ini adalah agama Islam, Pak. Betul. Nah, dan kita tahu agama Buddha ini paling minoritas di Indonesia ini. Bahkan Betul. hanya sekitar berapa persen itu ya Pak ya, Iya. agama Buddha itu di Indonesia ini. Iya. Nah ini ternyata di Kaliwungu ini keberadaan dari umat Buddha, terutama ketika Bapak Kamidi masuk di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini dapat diterima oleh warga besar SMP Negeri 1 Kaliwungu, yang mana tadi Pak Kamidi mengatakan semuanya welcome. Betul. Sangat-sangat welcome dengan keberadaan Pak Kamidi. Dan untuk selanjutnya bagaimana Pak? Apakah langsung mendapatkan misalnya murid peserta didik yang kebetulan yang beragama Buddha juga Pak? Iya, tentunya kan tiap tahun kan berbeda-beda ya. Kadang dalam satu tameng penerimaan siswa baru itu kadang hanya dapat 4 siswa, kemudian kadang dapat 5 siswa, kadang 2 siswa. Tapi semua itu kan hal yang baik bagi saya. Berapapun, yaitu jatah saya dari Tuhan. Saya itu bersyukur. Dan saya harus happy gitu. Terus ini Pak, itu kan dari diri panjenengan sendiri ya Pak. Betul. Terus bagaimana cara jenengan untuk menanamkan rasa toleransi kepada peserta didik yang jenengan ampuh? Kadang kan kadang dia merasa minder atau merasa kecil hati, itu bagaimana Pak? Oh begini,
saya menanamkan pada anak-anak supaya bisa bertoleransi, kuncinya satu, jangan suka menyalahkan orang lain, dan ketika tidak tahu lebih baik bertanya daripada menghakimi. Karena timbulnya permasalahan itu kadang hanya salah persepsi saja, dan dia belum tahu tapi dia sudah berani memutuskan. Nah, inilah kelemahan pola pikir kita yang kadang kita tidak menyadari. Ini ada beberapa katakanlah apa itu mas, bahasa Inggrisnya itu not judge by cover, itu apa namanya? Judge by cover. Jangan melihat dari Covernya dulu. Iya, Belum tentu dalamnya. betul. Not Iya. judge of the cover. Apa gimana itu Pak? Lupa saya. Terkait dengan jangan menilai seseorang itu dari luarnya saja. Nilailah orang itu dari dalamnya kan, seperti Betul, itu, Pak. betul. Harus kompleks. Ini Pak, mengingat dengan nilai toleransi Pak Kamidi. Tadi disampaikan bahwasannya dalam menilaikan nilai toleransi di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini sangat bagus ya Pak ya. Betul. Nah, terus ini yang saya tanyakan Pak. Pernah nggak Pak sejauh ini Pak Kamidi mengajar di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini tidak ada jam untuk peserta didik yang beragama Buddha? Sejauh ini Pak, sejauh Pak Kamidi berkarir di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini, pernah belum tidak mendapatkan murid yang beragama Buddha gitu Pak? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ada semua. Nah, ya. Jadi perlu kita tahu ya sahabat Gias ya, bahwasanya di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini sangat-sangat menjunjung nilai-nilai toleransi. Mengingat dari mulai karirnya Pak Kamidi sampai sekarang, semua agama ada di sini. Sahabat Gias, semua dari agama Islam, Kristen, Katolik, bahkan Buddha, ini semuanya ada di sini. Ini karena SMP 1 Kaliwungu sangat menjunjung yang namanya nilai-nilai toleransi tadi. Intinya rukun. Nah, rukun gitu Pak ya. Rukun Agawe Santoso. Dari satu. Nah, ini Pak terkait dengan itu, apa sih Pak tips sederhana dari Pak Kamidi yang bisa langsung kami praktekkan agar bisa menghargai perbedaan Pak? Tips yang sederhana gini ya. Satu, kita harus punya perasaan malu untuk berbuat jahat. Perasaan malu untuk berbuat jahat. Oke. Yang kedua, kita harus merasa takut akan akibat perbuatan jahat. Merasa takut akan Akibat perbuatan jahat. Sekecil apapun. Oke. Hukum Karma. Ya. Oh, hukum karena. Iya. Hukum sebab akibat tadi itu Pak. Iya, ketika semua orang bisa melakukan hal ini kan tidak akan ada timbul masalah. Karena kita saling menghargai. Dan yang perlu kita ingat, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita Ya, perlu betul. hidup orang lain. Karena sejatinya manusia itu makhluk sosial Pak. Betul. Terus apa lagi Pak? Terkait dengan tips-tipsnya, terkait dengan nilai toleransi tadi Pak. Ya, selain yang saya katakan tadi kan juga masih ada ya. Ya, istilahnya kita tuh harus bisa harmonis dengan diri sendiri, harmonis dengan orang lain, dan harmonis kepada alam semesta. Kadang kita harmonis dengan orang lain, tapi nggak harmonis dengan diri kita sendiri. Misal, opo-opo gampang naik pitam, gampang marah, cepat tersinggung. Lah, cepat tersinggung itu kan sesungguhnya bukan karena yang menyebabkan orang lain, hanya karena batin kita belum matang, gampang tersinggung. Tapi kalau batin kita udah matang, ya biasa aja, dia marah, biarkan marah. Toh nanti kan dia juga hening sendiri. Kita nggak usah reaksi terlalu keras lah, santai aja gitu. Jadi terkait dengan hubungan sama manusia itu juga harus dikendalikan ya Pak ya. Betul. Hubungan sama manusia, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam. Betul, Nah ini harus kita seimbangkan gitu, harus Betul. balance gitu Pak ya. betul, Kalau dalam Islam itu kan ada habdu minallah dan habdu minannas. betul. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, bagaimana hubungan manusia dengan manusianya. Kalau dari Pak Kamidi tadi mengatakan bagaimana menjaga hubungan manusia dengan manusia, bagaimana Betul. hubungan manusia dengan lingkungan, Iya. bagaimana manusia dengan Tuhannya. Tapi Betul. seperti itu. Jadi ternyata kompleks juga ya Pak, ajaran-ajaran terkait dengan Buddha ini Pak. Iya, sangat luas sebenarnya kalau kita jabarkan. Oke. Ini enggak, ini mengingat Pak, ini menurut saya sendiri Pak ya. Saya itu sejauh saya hidup di sini Pak, Betul. 30 tahun di sini. Saya itu baru benar-benar menemui umat beragama Buddha itu ketika di SMP Kaliwungu ini Pak. Oh iya. Yang pertama Pak Kamidi sebagai guru, yang kedua sebagai murid. Ketika di kelas 8 itu ada murid 8A itu juga agama Buddha. Saya itu tidak tahu betul Pak bagaimana
ajaran Buddha ini. Iya. Saya boleh nggak Pak? Saya itu tanya terkait dengan ajaran Buddha itu secara umumnya seperti apa sih Pak? Oh, boleh saja, sangat terbuka saya. Nah, oke, Iya, kan boleh. soalnya pasti para penonton juga pengen tahu apa sih Silakan. ajaran Buddha itu yang perlu disampaikan. Betul. Nggih. Karena kan kita juga pengen tahu juga itu Pak. Iya, Monggo, Pak. siap. Intinya aja ya. Nggih, intinya gambaran umumnya saja Pak. Intinya kan singkat. Nggih. Intinya hanya satu. Satu, jangan berbuat jahat. Jangan Jangan berbuat berbuat jahat. jahat. Dua, tambahlah kebajikan. Tambahlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Sucikan hati dan Ya, pikiran. apakah ada ajaran lain yang di luar itu? Saya rasa nggak ada. Itu sudah tak ringkes. Tapi jangan salah persepsi ya. Iya, iya, iya. Jangan berbuat jahat. Ketika orang tidak berbuat jahat itu belum cukup loh. Kan dia pasif, tidak melakukan sesuatu. Iya, iya. Misalkan Pak Rahman, misalkan terjatuh misalkan ya, terus kakinya tergilir. Saya kan tidak berbuat jahat, biarin aja. Kan belum cukup. Maka tambahlah kebajikan. Berarti saya harus menolong Pak Rahman supaya kakinya bisa sembuh. Saya tolong, menambah kebajikan. Tapi ketika kita berbuat baik, tanya pada diri sendiri, suci enggak hati dan pikiran aku? Aku menolong Pak Rahman itu demi kemanusiaan, demi kebahagiaan makhluk lain, apakah aku punya tendensi? Barangkali aku menolong Pak Rahman, aku punya maksud tertentu, biar aku dikasih apa-apa. Oh, ada imbalannya itu Iya, Pak ya. makanya harus suci hati dan pikiran ketika berbuat. Hati yang tahu itu. Iya, iya. Iya. Jadi lebih ke ajaran kemurnian ya Pak ya. Betul, kemurnian. Kemurnian bagaimana tentang kehidupan itu sendiri dan Betul. bagaimana hubungan manusia itu dengan Tuhannya. Iya, jadi jangan sampai berbuat baik tapi pencitraan. Ya, oke. Itu mungkin yang banyak dilakukan saat ini Pak ya. Oh, nggak tahu saya. Jadi nggak boleh sedikit pun misal ada rasa pamrih sedikit pun gitu nggak boleh kok untuk menolong. Kalau konsep ajaran yang benar, tidak boleh ada pamrih. Kalau ada pamrih, itu nafsu. Oke. Berarti pikiran. Tapi terkadang gini Pak, kita membantu, Iya. tadinya tidak ada niat pamrih, terus Iya. membantu itu akhirnya ada timbal balik. Nggih, Menolong berikutnya ada kejadian yang sama, nggih. karena yang pertama itu kita mendapat timbal balik, akhirnya muncul perasaan pamrih dari diri kita sendiri, itu bagaimana Pak? Nah, itu berarti jiwa orang itu belum dewasa. Dia ada keterikatan, egonya kan muncul. Kalau dia dikasih, dia semangat, kalau tidak, dia no. Ini bukan manusia murni, tapi manusia yang dikendalikan oleh nafsu. Harusnya manusia, nafsu, dikendalikan oleh kesadaran. Kesadaran dari hati, hati dari Tuhan. Ini petunjuk, Nurani gitu Pak. nurani. Oke, gitu Pak Rahman. Cukup asik juga nih improvisasi kita. Bisa diminum dulu Pak? Oh, boleh. Monggo. Mbak, Iya monggo Pak. Ini Pak, ini ada Gikes juga Pak. Ini salah satu podcast di sekolah kita Pak. Oke, baik, cukup menarik juga ini Pak perbincangan kita siang hari Iya. ini Pak. Nah, kita bermain game dulu Pak. Karena setiap episode pasti ada gamenya Pak. oh, Ada, monggo Pak Rahman, nanti dibantu sama Pak Rahman. siap. Oke, kita panggil Mbak Via. Nah, ini Pak, ini permain gamenya ini cukup menarik dan unik Pak. Iya. Ikuti saja instruksi dari Pak Rahman ini Siap. tentang game-game yang akan kita kasih pada episode kali ini Pak. Nggih. Game yang pertama ya Pak, ini tinggal milih antara pernah atau nggak pernah. Pernah atau nggak pernah? Jawabannya cuma dua itu Pak. Iya. Oke. Yang pertama Pak, salah jadwal atau salah masuk kelas? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ikut antri jajan di kantin bareng anak-anak? Belum pernah. Belum pernah. Kalau jajan di kantin tidak bareng anak pernah. Tapi kalau bareng belum pernah. Terus ketiduran di meja ruang guru? Belum pernah dan tidak pernah karena saya tidur siang nggak bisa. Oke. Terus ini game yang kedua. Ini suruh milih Pak. Iya. Suruh milih. Musik campur sari atau dangdut? Nah, kalau ini perlu analisa dulu. Perlu analisa. Saya rasa kedua musik itu sama-sama ada manfaatnya. Sama-sama Ada manfaatnya.
musik campur sari juga ada manfaat, dangdut juga ada manfaat. Kalau saya tidak memilih di antara satu, keduanya saya pilih semua. Kalau saya pilih semua, karena apa? Misalnya campur sari ya, di situ kan ada nilai-nilai alkulturasi budaya. Akulturasi budaya, betul. Artinya musik Jawa dipadu dengan gitar kan, modern kan. Musik budaya. Di sini kan tersirat sebuah pelajaran. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi budaya akar kita jangan sampai hilang. Itu. Kemudian ini singkat saja. Kalau dangdut, misalkan, ini juga ada kelebihannya. Kelebihannya misalkan pas kita ingin olahraga, kita nyetel dangdut, goyang-goyang, itu wajar sepanjang goyang itu adalah goyang menggoyangkan tubuh untuk sehat, bukan menggoyangkan tubuh untuk hal-hal yang tidak benar, yang negatif. Dan semua itu tergantung dari pikiran orang itu sendiri. Jadi saya pilih semua, Pak. Nggak boleh nih Pak, salah satunya Pak. Oh, nggak mau saya. Itu prinsip ya, itu yang nggak mau, saya nggak mau. Oke, terus ini pilihan kedua, mengajar di jam pertama pagi hari atau jam terakhir menjelang siang. Ini juga perlu analisa ya, karena kedua jam-jam itu ada nilai plus dan minus tentunya. Kalau mungkin pagi hari ya mungkin anak-anak masih siap kan, fresh. Tapi kan juga pandangan orang banyak. Apakah kalau pagi tetap fresh? Ya belum tentu. Ya betul. Kalau siang orang berpandangan jam-jam ngantuk, ya belum tentu juga. Coba kalau kita mungkin punya speak sedikit, kalau siang yang dikatakan ngantuk, coba pelajaran itu kita olah dengan pelajaran yang menyenangkan, diskusi, praktek, presentasi, pasti rasa ngantuk nggak akan ada. Jadi bagi saya pagi dan siang sama saja, semua tergantung bagaimana cara kita melakukan tugas itu dengan baik. Oke. Ini pilihan terakhir Pak, merawat tanaman atau membaca buku. Itu juga saya pilih semua karena itu bermanfaat bagi saya semua. Sebagai contoh, saya misalkan ya saya memilih yang baca buku. Ketoknya kita so yes ya. Tapi yang masuk ke otak kita kan teori. Teori tanpa praktek itu nol. Para mah pinter segala macam ilmu tapi nggak pernah praktek. Nol. Tetapi praktek tanpa teori itu akan berbahaya. Sesat. Akan sesat. Karena nggak tahu caranya kan bisa ngawur. Tetapi kalau merawat tanaman, pengalaman saya pribadi, itu ada acara langsung dari alam. Ketika saya mungkin ya pas pagi hari itu ada tumbuhan yang sudah usang, tak cekliki, terus petok hijau, memberikan energi pada saya. Disitulah saya mempraktekkan sebuah kepedulian, dan kepedulian ini tidak hanya kepada manusia, tumbuhan pun kita perlu peduli pada mereka. Dan alam akan memberikan berkahnya pada kita ketika kita juga merawat alam itu sendiri. Ya. Selesai Pak Rahman gamenya untuk kali ini? Sudah selesai. Oke, itu game dari kita Pak untuk episode kali ini. Tapi Pak Kamedi sebelum kita closing, boleh dong Pak kasih pesan-pesan untuk sahabat guys terkait dengan pesan-pesan nilai-nilai toleransi. Monggo Pak, waktunya. Siap. Nilai-nilai toleransi yang mungkin bisa saya tularkan kepada saudara-saudara semuanya di rumah, sahabat podcast. Yang penting mari kita jaga pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita untuk melakukan segala sesuatu yang benar. Yang benar, jangan sampai menyakiti, jangan sampai kita merasa paling kuasa, paling suci, atau paling benar. Karena kalau kita merasa itu, kita terjebak. Ketika aku merasa paling benar, sebenarnya aku tidak benar. Orang itu sendiri sudah melukai orang lain. Ya, begitu. Biarlah damai semuanya. Oke. Baik Pak. Tidak terasa Pak, waktu kita sangat berjalan dengan singkat dan perbedaan kita penuh makna Pak. Ya. Akan nilai-nilai perbedaan, nilai bagaimana sikap-sikap toleransi itu yang harus dikembangkan dan bagaimana Pak kami sebagai kaum minoritas bisa hadir di tengah-tengah kaum mayoritas seperti Pak. Dan banyak nilai-nilai yang harus kita tularkan, terutama nilai kebaikan terhadap sesama. Betul ya Pak ya? Ya. Oke Pak Kamedi, kita tutup dulu perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Kamedi atas kehadirannya, Sama-sama. atas luangan waktunya pada siang hari ini Pak Kamedi. Siap. Semoga berkah untuk kita semuanya Pak Kamedi. Semoga berkah. Oke gitu dulu Mas Rahman.
Kita tutup. Sampai jumpa di episode 9. Selalulah berbuat baik, alam senantiasa menemani. Salam Jikes. Stop scrolling, start listening. Ini Jikes. Gitu kan?